A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat Isya Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah, dan insyaallah dilanjutkan dengan jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Sehingga pada malam hari ini, apapun alasannya, apapun komentar orang, kita malam hari ini bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah di masjid, dan dilanjutkan insya Allah dengan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, wabil khusus amal ibadah Ramadan kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apapun kondisinya, terbukti prediksi saya gitu. Jadi memang yang namanya sholat malam itu berat, Pak. Berat sholat malam itu. Sholat malam, sholat tahajud itu berat sekali. Makanya pahalanya raukur, pahalanya tuh luar biasa sekali loh. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Jadi kalau orang yang sholat tahajudnya ajeg, itu akan diangkat oleh Allah. Asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kalau sudah sampai makom mahmuda, tempat atau makom yang terpuji, itu mesti uripe penak. Mesti, tidak mungkin tidak penak. Jadi itu janjinya Allah untuk orang-orang yang sholat tahajud. Makanya sholat tahajud itu berat. Kalau tidak terbiasa, memasuki Ramadan itu galau. Masuki Ramadan itu galau. Wah iki engko ndadak sholat tarawih. Padahal siang enggak tidur. Saya dari tadi subuh kita ketemu, saya enggak tidur sama sekali. Sampai sekarang ini. Itu memang secara fisik berat. Tapi biasanya dikalahkan oleh janji Allah tadi itu. Nek sadar akan janjinya Allah. Maqam mahmuda. Tempat yang terpuji itu. Makanya tarawih itu rata-rata di tempat kita paling mau setengah sasi ya Pak Jago. Mereteli. Karena memang berat. Dan pahalanya luar biasa sekali. Tidak mungkin toh Allah memberikan pahala yang segitu terus hanya dengan gampang sholat tarawih gampang. Betul, mudah. Ya seperti yang akan kita laksanakan nih. 2, 3 selesai. Tiap hari seperti itu. Tiap hari orang Ramadan tok, tidak hanya Ramadan tok. Nek Ramadan itu ada kekhususan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qama ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Jadi janjinya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Sampai orang matahari itu, wedok itu matahari kan kerjanya di matahari kan segini. Roknya. Itu saya pengajian di Matahari Singosaren beberapa tahun yang lalu. Terus begitu selesai pengajian, mbak-mbaknya tuh nyedai saya. Pak Hanif, saya mau tanya, betul ya hadisnya ya? Betul mbak. Jadi kalau saya taraweh betul dan memperbaiki diri, ya termasuk pakaian jenengan juga diperbaiki. Gitu. Dan tarawehnya, tahajudnya aja continue. Itu pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa jenengan, dosa-dosa kita semua. Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Jadi nek bulan Ramadan itu memang ada hadis khusus. Makanya di awal pertemuan kita di bulan Ramadan ini saya sudah menyampaikan ada sebuah kitab namanya Kitab Minhajul Muslim, dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Bukunya itu datang ke Indonesia sekitar awal 1980, masih dalam bahasa Arab. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sekitar 1984. Terus saya mempelajari Minhajul Muslim dalam asli bahasa Arabnya itu sama Pak Manaf. Pak Abdul Manaf Amin itu. Saya sama dia. Ya di kelas. Beliau mengajar terus. Tapi masih pakai dalam bahasa Arabnya asli. Belum ada terjemahannya saat itu. Nah terus sampai puasa itu betul memang bulan Ramadan itu ada taraweh. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ada 5 aktivitas yang sangat dianjurkan Nabi. Sudah saya sampaikan di awal. 1, sedekah. 2, ini qiyamul lail ini. Lalu yang ketiga memperbanyak baca Quran. Kemarin sudah. Terus besok iktikaf. Lalu umrah di bulan Ramadan. Ada 5 itu. Jadi sedekah. Lalu qiyamul lail di bulan Ramadan, lalu memperbanyak bacaan Al-Quran, lalu melaksanakan iktikaf, lalu yang kelima melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan. Itu amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi pada kita. Ini malah sekarang raiso umrah, sing umrah raiso mulih. Umet niki. Wah, pun umet niki. Nah, jadi kita kembali lagi ke urusan masalah sholat malam. Jadi makanya kontinuitas itu berpengaruh. Bi'ah itu berpengaruh. Bi'ah niku Bi'ah niku napa nggih? Circle nek cah-cah nom-nom sakniki. Circle. Napa Mas? Bi'ah niku Mas. Circle napa nggih? Mboten siklus. Teman dekat. Bi'ah Islamiyah. Jadi kalau teman-teman dekatnya itu semuanya senang pengajian, senang maca Quran, senang sholat lail semua, ya dia akan ikut-ikutan dan akan terjaga dengan bi'ahnya itu. Sekarang bi'ah yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, sholatnya tidak jamaah, ya ada bi'ah yang semacam itu. Makanya kalau bi'ahnya kuat, sholat malamnya juga kuat insya Allah. Nah kalau sholatnya kuat, insya Allah semuanya baik. Inna sholata tanha anil faksya'i wal munkar waladikrullahi akbar. Dan sholat itu mengingat Allah, sholat itu merupakan ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Jadi pun nggih singkat mawon napa kultume. Dados napa niku nek sholat tahajud niku nek kinten-kinten kesel to Mas Jarot. Sholat riyen mboten napa-napa. Bar isak ngoten iki langsung sholat. Ada di masjid di Cokro Soekarno, perempuan. Dia tanya dulu ke saya, Pak ini ndak niteni saya to, ngopo niteni jenengan? Wong wedok wis tuwa sisan. Apa ndak tak dititeni. Lagi pripun Bu? Kula niku nek jenengan niteni kula saben bar sholat isak rampung Pak Ihsan ngimami sholat isya rampung donga kula mesti langsung sholat witir sik. Lha ki napa? Kula khawatir mangke nek bengi mboten tangi. Oh nggih sae niku Bu. Mboten napa-napa nggih Pak, mboten napa-napa. Syukur malah langsung sisan sholat tarawih, sholat malamnya nggih bar isya niku. Oh angsal to? Angsal.
angsal malah langkung prayogi ngoten niku. Jadi salat Isya itu salat tahajud itu waktunya terbentang sejak setelah Isya sampai sebelum subuh. Dan kemarin ada yang baru ngeh loh kemarin. Ada orang yang saya ngomong tuh baru ngeh. Ngeh itu tak tahu Mas baru ngeh. Oh ya gitu baru ngeh itu. Saya kan bilang gini, Mas Jal gatekno. Jane kita itu setiap 3 jam, 3 sampai 4 jam itu harus sholat. Ngono to. Jajal pitenono, mulai subuh lah. Oke, subuh. Setelah subuh, oke nunggu sampai suruk, enggak sampai 3 jam. Suruk sholat lagi. Nanti sampai duhur kan 7 jam. Misalnya jam 5 sampai jam 12. Jam 5 sampai jam 12 kan 7 jam. Tapi tengah-tengahnya itu ada sholat duha. Gitu loh. Jadi kalau yang sholatnya dilaksanakan semua, sholat duhanya 8 rakaat gitu. Sekalian ditambah sholat taubat sama sholat istikharah. Setiap pagi, every morning. Sing nom-nom ya, sing nom-nom iki lho, imam-imam iki ya. Imam tok nek ora anu ya anu ra ya mumpung nom-nom ndak apa-apa. Anakku dhewe ya ora apa-apa. Tak unek-unek iki ora apa-apa. Anakku dhewe ya. Jadi sholat duhanya itu 8 rakaat. 8 rakaat, lalu sholat istikharahnya 2. Sholat taubatnya 2. Jadi pagi itu 12 rakaat. Itu antara subuh dan duhur. Nanti tidak sampai 4 jam ketemu duhur. Nanti baru 3 jam ketemu asar. Asar tidak lama ketemu maghrib. Maghrib tidak sampai 2 jam ketemu isya. Isya sampai subuh itu lama 9 jam. Makanya ada tengah-tengahnya sholat malam itu. Sholat malam 11 rakaat. Gitu. Saya tak salaman karo Mas Jarot tiap malam. Tiap malam, Mas. Tiap malam, Mas. Tiap malam, Mas. Tiap malam, Mas Jarot. Tiap malam, Mas. Nah, gitu. Tiap malam sholat tahajud itu. Yang sudah berkeluarga saling mengingatkan. Yang sudah berkeluarga saling mengingatkan. Istri sama suaminya saling mengingatkan. Dulu ya, tapi dulu. Sekarang sudah enggak ya. Dulu saya sok ngapusi istri saya. Jadi kalau saya pulang, anu Dik, tak kandani. Aku gitu, sing kowe tok sing tak kandani liyane ora. Aku tuh sering banget Dik, berangkat jam 6:30 pagi, kerja, pulang jam 10 malam. Gini nih, baru pulang. Hampir tiap hari. Siklus hidup saya seperti itu. Sampai supir saya enggak kuat toh. Minta keluar. Enggak kuat modelnya hidup saya. Nah biasanya gini, nek saya sudah pulang sekitar jam 10 malam, itu istri saya sudah pulang, istri saya sudah tidur. Nek tidur toh, tak gelar ke sajadah, tak kei koko, karo pecisku tak ekono, saya tidur kasur. Nek dia bangun, oh bojoku wis salat. Dulu Mas Jarot itu dulu. Saiki ra beda ya ndak beda lah 58 sekarang saling mengingatkan saya. Jadi kalau dia belum sholat saya ingatkan, Bu sholat sik. Kowe mau sholat urung bar isya dereng jam 2 yitangi ya. Lah jenengan aku wis kokone wis ning kono karo kopias ning kono. Biasanya terus saya bawa meja kecil gitu, meja seperti baca Quran itu, terus saya baca pakai tablet, jadi agak jelas, cetok gitu. Nah di situ, nah di situ kayak berarti aku sholat. Tapi dulu itu, sekarang sudah sholat sekarang. Nah kalau kira-kira kepepet, capek sekali, silahkan 2 rakaat dan 1 rakaat. Kalau capeknya tidak, saya sering gini Mas Jarot, saya sering lihat jam. Saya paling cepat tidurnya 10:30 tiap hari, hampir setiap hari. 10:30 malam baru sholat. Kalau sampai jam 12 saya belum tidur, saya sholatnya hanya mepet-mepet sidik-sidik tok. Saya khawatir kalau besok ngimami subuhnya sambil ngeliyeng. Pernah ngimami subuh karo ngeliyeng, tetep muni karo ngantuk banget masalah ya. Gitu. Lah jadi 10:30 harus sudah tidur saya. Terus kalau bisa bangun malam ya mantep bangun malam, tidak sholat dulu. Ini tidak mantep karena siangnya capek, sholat dulu. Tetap 11 rakaat, tetap berusaha. 2, 3. Ayatnya pendek. 2 rakaat pertama, wadduha sama al-insyirah.
sholat lagi naik lagi. 2 rakaat yang kedua tadi watini wa zaitun sama inna anzalna. Persis seperti tadi. Seperti Mas tadi. Terus yang berikutnya idza zulzil sama wal adiyat. Terus yang keempat al-qari'ah sama al-hakumut. Tapi saya jarang mengambil yang pendek-pendek yang wal asri, ina, jarang, hampir tidak pernah. Hampir kok kaya ngirit banget gitu loh. Wal asri meneh, sing kedua wal asri meneh ya ndak bagus di hadapan Allah. Terus biasanya witirnya saya tetap konsisten. Sabbihisma rabbikal a'la, lalu al-kafirun, lalu trikul. Trikul saya baca semua, qul huwallahu ahad, al-falaq sama Anas, baru salam. Salam terus tidur gitu. Terus ya sok gini tapi sambil meneng. Ya Allah, maqam mahmuda loh ya Allah. Maqam mahmuda ya Allah. Maqam mahmuda ya Allah. Tidur. Tempat yang terpuji. Itu kita istiqomah. Terus kalau yang tidak istiqomah, saya pernah matur di sini juga sulit gitu. Seperti orang yang merokok, kalau habis makan tidak merokok, rasanya kecut. Nah gitu itu. Tapi kalau yang sudah istiqomah, sholat malam, tidak sholat sekali aja, galau dia. Meskipun bepergian. Kalau bepergian misalnya di tol, masuk rest area, tidak sempat sholat, dia pasti tidak akan nyaman. Paginya itu tidak akan nyaman. Wah gelo ya Allah. Ya. Makanya monggo Bapak Ibu sama-sama saling mengingatkan di antara kita, sama-sama saling mendoakan di antara kita. Perintah Rasulullah di bulan Ramadan yang ketiga yaitu qiyamul lail di bulan Ramadan dan dilanjutkan dengan qiyamul lail di luar Ramadan, sedapat mungkin kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk duhanya juga. Jadi sholat itu ada 7 waktu sebenarnya, yaitu subuh, lalu duha, lalu duhur, lalu asar, lalu maghrib, isya, tahajud, ada 7. Jadi wong Islam itu tiap saat itu mau sholat terus, sehari semalam sholat terus. Lain dengan yang beragama lain. Agama Kristen tidak seperti itu, Katolik tidak seperti itu, Hindu tidak seperti itu, Buddha tidak seperti itu, Konghucu tidak seperti itu. Orang Islam itu luar biasa sekali. Pun selesai. Semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Dan saya sudah salaman sama Mas Jarod, yang bisa Mas Jarod sendiri. Sekarang tanggalnya tanggal 4 bulan 3 tahun 2026. Ya saya juga berjanji dan tadi sudah salaman sama Mas Jarod juga sama, ya minimal 2 orang ini. Napa kula tak salaman karo sapa? Siji Kas. Sinten? Sing pundi Mas Jarod? Hah? Sing nyoting. Oh nggih, sing nyoting. Ya, Mas. Nggih. Tiap malam Mas ya? Insyaallah tiap malam ya. Kok ini salamannya abut men. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit bermanfaat. Kita tutup. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.